jangan-jangan ini diincar impor yang lebih murah. Lebih murah itu bisa 2 hal atau 3 hal. Mungkin emang dia benar-benar murah. Ini tantangan untuk produsen dalam negeri, ya. Kenapa dia bisa lebih murah? Ya, selamat pagi di warung kopi, ditemenin kopi dan lemper. Selamat pagi teman-teman konstruksi, apalagi dalam podcast Construction Corner. Ya, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu kita. Tamu kita ini sebenarnya sudah tidak asing ya. Dia sudah berkecimpung di bidang yang sama dan bahkan saya dengar sangat aktif mengembangkan inovasi-inovasi. Ya. Nah, nanti kita akan dengarkan cerita beliau mungkin selama COVID, sebelum COVID dan setelah COVID. Ya. Baik, kita segera undang kawan kita, sahabat kita. Saya panggil Mas atau Bang atau Pak ini nanya. Bang Tito Loho. Selamat pagi, Bang Tito. Selamat pagi, Pak Sigi Wasesa. Ini kebetulan kita diundang untuk meramaikan acara konstruksi Indonesia, ya. BPR, dan hari ini kita ada di ruangan podcast Construction Corner nih. Ini diinisiasi oleh kawan-kawan dari Gapensi. Ya. Oke, Bang Tito. Kita tahu ya, Bang Tito ini kita sama-sama penggiat sebenarnya. Penggiat di kegiatan-kegiatan kalau saya bilang bukan promosi doang, tapi kita juga sebenarnya kategorinya provokator. Tapi yang positif. Iya kan, karena tanpa provokator kayak Bang Tito atau saya mungkin sepi nih, dunia konstruksi sepi, ya. Nah, untuk mengawali bincang kita, Bang Tito, mungkin Bang Tito bisa ceritakan sedikit lah kegiatan Bang Tito ya. Kita tahu Bang Tito Loho ini adalah penggiat di salah satu media, ya, kita kenal dengan Tender Indonesia. Tapi mungkin kita tidak akan ngupas jauh terkait dengan Tender Indonesia, tapi ada hal-hal yang mungkin terbarukan ya terkait dengan inovasi. Silakan Bang Tito, kita santai aja Bang Tito. Monggo. Oke, terima kasih Tinggi dan juga selamat pagi atau pun berada rekan-rekan ya. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat fenomena belakangan ini ada 2 kata yang sangat populer, bahkan tidak tanggung-tanggung Pak Presiden Joko Widodo yang mengkampanyekan. Pertama adalah yang disebut sebagai TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Bahkan Pak Presiden mengatakan kalimat yang agak revolusioner kalau menurut saya. Bodoh kalau kita import terus. Presiden loh yang ngomong. Sehingga ada dorongan untuk semua kegiatan, fokusnya konstruksi, untuk memakai bahan, peralatan, dan juga engineer dalam negeri. Lokal konten. Lokal. Tapi, ada yang mengatakan seperti ini, Pak Sing. Gimana kalau barang lokal itu kualitasnya rendah? Kalau barang lokal itu harganya lebih mahal? Atau kalau barang lokal itu speknya nggak ada sesuai yang diinginkan? Tapi kalau kita analisa lebih mendalam fenomena ini, ya nggak seperti itu juga. Kenapa? Banyak sebenarnya barang yang beredar di Indonesia ini termasuk kebutuhan dan material dan peralatan konstruksi, itu sebenarnya tidak semata harus buatan nasional. Karena Indonesia kan terbuka untuk investasi asing ataupun joint venture. Ya. Karena yang dihitung lagi-lagi adalah TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Tidak dikatakan harus membeli 100%. buatan orang Indonesia, nggak ada. Indonesia kan sudah masuk dalam globalisasi, ya. Artinya kita ingin supaya semua merek, semua produk itu ada dibuat di Indonesia. Sehingga ada memakai tenaga kerja Indonesia, ada memakai sebahagian material yang diproduksi di Indonesia. Mungkin juga teknologinya ya, Betul. yang sudah bisa dibuat di Indonesia. Betul. Ya. Nah,
Jadi kalau alasannya kualitas rendah, nggak juga. Banyak yang brand di luar negeri yang kualitasnya tinggi, dia udah diproduksi di Indonesia dengan tingkat kandungan dalam negeri tertentu. Ya. Ya, jadi alasan itu udah kita bisa singkirkan. Ya, Kedua, lebih mahal. Tidak juga. Kenapa? Karena kalau kita impor, kan mesti sekaligus banyak. Kalau Ya. nggak biaya logistiknya dong. betul. Ya. Betul. Sementara ini kan kita beli di dalam negeri, logistiknya mestinya lebih Ya, murah. lebih murah. Volume juga nggak harus selalu dalam jumlah banyak. Ya. Bahkan kalau proyek kita punya 1.000 batang, ternyata kurang 30 batang kan Ya. lebih murah kita beli dalam negeri kan Ya, dibanding ya, mendatangkan ya, lagi mau berapa kuantitinya dari luar. Ya. Ya. Ketiga, spek. Betul. Ada spek-spek tertentu yang belum diproduksi di Indonesia. Nah, ini challenging-nya. Bagaimana menciptakan supaya timbul investasi-investasi baru. Nah, Sehingga barang yang belum diproduksi di Indonesia dengan spek tersebut, seiring waktu akan hadir pabrik-pabrik baru, betul. ya produsen-produsen baru, teknologi-teknologi baru. Karena apa? Karena biar bagaimana Indonesia ini kan market yang sangat menarik. Besar. Populasinya besar, bertumbuh terus ekonominya, dan jangan lupa secara politik sangat stabil, demokrasi, riak-riak ada. Tapi kan kita sangat kondusif, Ya. artinya sudah menganut demokrasi, tidak ada. Kategorinya aman lah. Iya, jadi nyaman bagi investor. Betul. Apalagi pemerintah sekarang juga sangat mendorong supaya terjadi akuntabilitas, Ya. transparansi, perizinan didorong, Ya. OSS online. Betul. Tentu kita juga tidak bisa simsalabim semuanya iyalah. berubah seketika, ya nggak ada lah. Harus ada Ada, progres. nggak ada ya. Tapi progres kita jelas Ya. akan hadir lebih baik. Kira-kira gitu, Mas. Siap, Bang Tito. Jadi memang kalau bicara PKDN ya, semangat kita dalam negeri sebenarnya sudah digaungkan jauh, ya kan, waktu yang lalu lah, mungkin zaman Presiden SBY juga iya, ya kan, zaman Megawati juga iya, bahkan saya ingat zaman Soeharto juga sudah, saya cinta produk dalam negeri. Saya ingat ada iklan, aku cinta produk-produk Indonesia. Ya, ingat ya iklan itu ya. Titi Puspa. Nah, itu ya, kan? Sama Mas Berarti- Pion. Berarti umur kita sama ya. Iya. Nah, jadi ini kan sudah lama ya kita gaungkan. Nah, memang kalau melihat kesempatannya, sepertinya sekarang ini kan ban cukup terbuka nih. Dan pemerintah membangun infrastruktur yang masif ya. Karena infrastruktur yang dibuat ini kan sarana untuk menyambungkan jalur logistik yang kemarin terputus. Otomatis kan perpindahan barang dan orang itu akan lebih pendek, lebih singkat, lebih cepat, kan begitu. Kembali lagi ke TKDN nih Bang Tito, saya menarik sekali. Jadi saya juga ada kegiatan di konstruksi. Sangat menarik memang tadi terkait dengan supply and demand. Kadang dari sektor perencanaan itu ada putus informasi yang tidak lengkap diterima kawan-kawan di sana. Contoh tadi disebutkan, ada pengadaan barang. Ternyata ada yang 30 kekurangan, ya kan? Nah, mungkin 1030 ini informasinya tidak komplit sampai ke kawan-kawan di sisi supply-nya kan, di materialnya. Tapi kalau sudah kita petakan dari awal sebenarnya, kita contoh, ada Kementerian PUPR punya proyek. Nah, marga misalnya saya ambil, dalam tahun 2023 sudah ada mapping kebutuhan jembatan. Nah, jembatan itu ada dua, ada yang baja, ada yang biasa, kayak beton, konkret. Nah, yang baja tentunya sudah bisa di mapping kan. Nah, informasi inilah yang harusnya dikemas, juga memberikan kesempatan kawan-kawan untuk menyiapkan, ya salah satunya ya, mungkin bahan bakunya, ya kan, mungkin fase produksi. Nah, untuk produksi baja kan tidak bisa kilat ya, kita butuh persiapan ya, apalagi dengan spek-spek tertentu tadi yang harusnya diimpor, oh ternyata bisa diproduksi di Indonesia. Nah, jadi saya minta mungkin ya saran atau masukan Bang Tito ya. Nah, bagaimana nih kita bisa tidak hanya sekedar menghafal, tapi merealisasikan benar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya ingat juga pidato beliau, walaupun mahal, kalau di Indonesia ada, belilah di Indonesia.
Karena rantai pasoknya tuh, mata rantainya itu panjang. Ketika beli di Indonesia itu efek dominonya panjang, otomatis akan mempekerjakan banyak orang di dalam negeri. Nah, kira-kira nih Bang Tiro, ini tidak hanya slogan, tapi bagaimana realisasi itu bisa diwujudkan. Nah, gimana Bang Tiro? Oke, menarik ini Pak Bud. Jadi pertama, kalau kita lihat ekonomi Indonesia, ya, apa sih yang menggerakkan ekonomi ini? Pertama adalah sumber daya alam yang kaya. Dan sekarang pemerintah sudah mengharuskan ada hilirisasi, nikel, nextnya boksit, ya, CPO juga begitu, banyak pabriknya, bahkan biodiesel segala. Itu tentu melahirkan investasi, bangun pabrik, nggak cuma pabrik, perumahan karyawan, infrastruktur jalan, tenaga listrik, limbah, itu mendorong demand timbul, kata Pak Singgi tadi. Kedua adalah apa? Fasilitas perdagangan, baik untuk internasional, pelabuhan, ya, kawasan berikat, ya, dan juga jangan lupa untuk domestik juga yang bertumbuh, pasar bangun terus. Tumbuh ekonomi baru di situ. Iya, ya, baik pasar modern, pasar basah, becek, besar, kecil, yang tempat trade center, bahkan di kota-kota besar, mall dan lain sebagainya. Itu juga menjadi opportunity. Intinya apa? Kalau prime mover, yaitu pemberian nilai tambah pada raw material investasi ngalir, perdagangan terus dibangun prime mover, ini akan nyeret pertumbuhan sektor-sektor tadi, kontraktor, konstruksi baja, konstruksi beton, material mulai dari semen, cat, aneka, lalu juga ada lagi lampu, keramik, ubin, interior, dekorasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian diharapkan menggerakkan. Tadi Mas Singgi mengatakan jangan-jangan ini diincar impor yang lebih murah. Lebih murah itu bisa 2 hal atau 3 hal. Mungkin emang dia benar-benar murah, ini tantangan untuk produsen dalam negeri, ya. Kenapa dia bisa lebih murah? Kedua, jangan-jangan dia banting harga. Tapi juga banyak yang perdagangan tidak sehat yang disebut sebagai besi banci. Mutu ya. Jadi nyolong kualitas. Nah, ini yang kita perlu lihat case per case. Karena solving problemnya juga beda-beda. Kalau dia lebih mahal karena kurang kompetitif, kenapa? Ya, energinya mahal kah? Pajaknya mahal kah? Nah, insentif. Tapi kalau dia karena kualitasnya yang nggak jelas yang masuk, oh itu Kementerian Perdagangan lah yang harus melindungi konsumen, inspek pasar dan lain sebagainya, ya. Jadi kita harus lihat, karena ini yang kadang-kadang di media suka gaduhnya di mix. Seolah tahu akar persoalannya sudah di jadi seolah-olah nyari obat ajaib, udah kayak sinseng nggak jelas Pak. Satu obat bisa kanker, bisa stroke, bisa ini gimana gitu ya. Jadi itu, jadi bukan jual koyo, solusi harus pendekatannya pemetaan masalahnya seperti apa. Ya, kalau itu udah benar, insya Allah kita gapnya akan makin lama dia makin ketemu kan. Ya gap selalu ada Pak. Pasti ada. Dinamika selalu ada ya. Tiba-tiba aja habis COVID ada perang Ukraina, mau gimana? Gitu ya. Itu kan di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita bereaksi? Bagaimana kita bersikap mengambil langkah? Itu yang penting. Nah, terkait satu hal. Tadi kan kita bicara TKDN. Kita bicara produk dan lain sebagainya dalam negeri. Ada satu hal lagi yang perlu juga sangat difokuskan adalah inovasi. Tanpa ada inovasi, pasti nggak ada perbaikan. Tadi kalau Mas Singgi tadi berpantun, ini ada pantunnya juga. Oh gitu ya. Iya kan? Industri tanpa inovasi, seperti musisi tanpa inspirasi. Kan gitu. Gimana mau ngarang lagu gitu ya? Masa kita bisa kebayang nggak? Kalau dari dulu nonton video kan pakai kaset tuh yang gede tuh kan, yang generasi milenial sekarang mungkin nggak pernah lihat ya. Kalau denger lagu ada kasetnya. Nah hari ini kan udah enggak kan?
pakai podcast MP3, kayak podcast iPod lah. kayak apa Iya, kan. betul. Nah, lalu kita nggak ada inovasi Iya. sampai hari ini kan masih dengar kaset artinya kita. Nah itu maksud saya. Sekarang TV, video, Nah, ada di sini semua ya. itu karena apa? Karena inovasi. Jadi pelaku industri seperti tadi musisi tadi butuh inspirasi, pelaku industri jangan lupa perlu berinovasi. Inovasi itu artinya apa? Tuh, dia mesti menyisikan investasi, Mas. Iya, iya, iya. Karena Mungkin melakukan riset juga di situ, iya, ya. mungkin mesti meng-hire orang yang lebih inovatif, mungkin mesti membeli peralatan produksi yang lebih inovatif, ya kan? Nah, pengusaha kita, sorry to say, kalau untung, ya sering lupa diri, Iya. ya. Udah cukup lah dengan ini kan. Nah, Beli beli- banyak. Nah, belinya beli yang enggak. Iya. Padahal dia mesti untung itu siapkan, mesti Iya. investasi lagi karena kita tahu di belahan dunia lain inovasi terjadi. Ya, jalan terus. Ya. Kompetitor kita berinovasi. Betul. Kalau kita nggak siap, duitnya kita beli mobil mewah, Ya. beli resort, Ya. beli jet. Iya, iya, iya. Nah nanti ketika datang produk baru, kita ke pemerintah pula demo minta proteksi. Iya. Lah kasihan konsumen, kasihan Mas Singgi, kasihan kontraktor kan mesti pakai barang-barang jadul, gitu Iya, kan nggak iya, fair kan? iya, iya. Nah ini yang kadang-kadang kita lemah. Ya, artinya dari sisi pengembangan inovasi ini kan mengembangkan sesuatu yang baru ya. Kita teringat lah kalau apa namanya dulu ada satu merek, saya nggak nyebut ya, merek handphone yang sangat terkenal mendunia ya. Bahkan kalau kita nggak pakai merek itu kayaknya terkesannya malu ya. Tapi mungkin karena tidak ada inovasi ya, dengan terobosan, sehingga ada merek baru yang melesat dan hampir sekarang mungkin hilang dari peredaran juga. Betul. Begitu kira-kira ya. Betul. Nah, jadi ini kita kembalikan ke tadi obrolan kita di awal. Memang yang menjadi penasaran kami nih, ya kita di dunia itu sekarang ini kan ancaman produk luar ini kan luar biasa. Ini terkait inovasi juga. Jadi ada produk-produk dari luar, saya tidak menyebut, itu bahkan bisa menawarkan dengan harga dan kualitas yang bagus, sangat kompetitif. Memang kondisinya mereka itu tidak mau tahu market di mana, tapi mereka meyakini bahwa produk dia ini akan dipakai di seluruh dunia. Nah ini agak sedikit mindsetnya berbeda. Kalau di Indonesia produknya itu berdasarkan non-sewu, berdasarkan PO. Kalau ada PO baru diproduksi, kan gitu. Sehingga kita bisa dibilang lambat. Kemudian karena lambat tidak mass pro, cost produksinya tinggi, kan gitu kan? Karena tidak continue. Nah, tapi ada produk ini itu continue, jadi dia tidak melihat khawatir dengan market, tapi dia yakin bahwa dengan standar yang sudah dibuat karena mass pro, ketersediaan stok banyak, wah otomatis pasar itu terbuka lebar. Nah, ini kembali ke inovasi. Nah, di Indonesia itu tadi saya sampaikan, itu masih kawan-kawan masih ragu. Apalagi menyisihkan anggaran untuk melakukan research and development terkait dengan inovasi. Itu udah mikir kedua kali, mending saya punya untung ini saya beli mobil listrik yang baru, saya tadi ya investasi riset begitu. Artinya untuk pengembangan dia punya produk, punya usaha itu mungkin terpikirnya masih sekian persen ya. Beda dengan kawan-kawan di luar. Loncatannya udah tinggi sekali ya. Dia boleh bertahan mungkin 5 tahun untuk lapar duluan ya. Tapi begitu 6 tahun dia udah bisa menikmati. Nah, kembali ke inovasi tadi. Ini saya tidak ingin berbahasa basi. Ya, boleh kita agak keras sedikit ini, Bang Tito. Agar apa? Agar hal ini tidak terulang lagi. Ya, nah, jadi bagaimana? Ini pertanyaan saya ke Bang Tito. Mungkin ada satu saran. Pemerintah sudah membuat aturan yang sebegitu rupa ya, terkait dengan investasi masuk ya harus CO dengan lokal ya, mungkin pembagiannya 30-70 atau 70-30 tidak. Kemudian juga terkait dengan pekerjaan-pekerjaan pengadaan di infrastruktur juga di Indonesia. Ini kami yang rasakan ini kurang menyentuh ke dunia konstruksi yang sektor swasta ya, dia kecil. Masih di sektor-sektor, mohon maaf nih, perusahaan-perusahaan besar. Ya kayak mohon maaf, saya sebut plat merah, ya karya-karya. Saya dengar Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa kenapa kita dilakukan istilahnya penugasan atau penunjukan ke karya untuk mengawal proyek
strategis. Tapi karya ini kan tidak bisa kerja sendiri. Dia harus berpartner dengan company-company seperti kita-kita ini kan. Untuk suplai manpowernya, mungkin untuk suplai peralatannya, untuk suplai materialnya, kan gitu. Bahkan mungkin dari sisi engineeringnya. Nah, mungkin Bang Tito tahulah kondisi ini, ya, kondisi ini. Jadi kita ini merasa kurang bisa diakomodasi dengan proyek yang segitu besarnya ini, yang lagi digelar oleh pemerintah ini. Tapi kami ini kurang kayak diajak gitu loh. Semuanya tuh dari mereka, baik dari segi peraturannya, pengadaannya, speknya. Jadi kita harus menerima apa yang mereka bilang. Nah, sementara kita kadang tidak mampu, ya kan, tidak mampu. Bukannya tidak mau, tidak mampu dalam arti kata mungkin, wah ini pengadaan harus dari kita dulu, misalkan. Oh materialnya harus ini, harus. Padahal dari dalam negeri tidak ada, otomatis kita kan harus pengadaan dari luar. Nah, hal kayak gini nih yang kami itu merasa tidak diajak bicara. Jadi seakan-akan udah ini porsinya, menunya udah. Ini Bang Tito tolong kerjain, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya sudah, kita akan impor nih. Nah, mungkin Bang Tito tahu, dan ini caranya apa nih Bang? Biar didengar, karena podcast ini akan kita sampaikan Bang, ya, sebagai medianya. Silakan Bang Tito. Jadi gini, kalau kita lihat di konstruksi ini kan ada 2 ya. Ya. Ada 3 malah. Ada pengadaan barang, keperluan konstruksinya, material. Yes. Kedua ada jasa, Ya. jasa konstruksi. Ya, jasa pelaksanaannya. Sana. Ada jasa konsultan. Iya. Ya. Sisi perencanaannya. Betul ya. Ya. Di sektor tertentu ada namanya jasa terintegrasi. Yes. Biasa di sektor energi, Ya. pertambangan, Ya. kelistrikan, migas dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat regulasi, sebenarnya sudah bagus ya. Untuk pemain asing yang masuk, kalau dia badan usahanya asing, dia kan hanya bisa ikut tender yang besar. Betul. Ya. Kualifikasinya udah ditentukan. Tapi kalau dia investasi, bikin perusahaan di Indonesia, dia harus joint Ya, venture joint venture, dengan betul. perusahaan yang Ya. skala besar, nasional. Ya, GV lah ya. Betul ya? Yes. Itu udah membatasi tuh. Ya. Tapi membatasi itu tidak dalam konotasi melarang. Ya. Kan Ya. gitu Ya. kira-kira. Ya. Pertanyaannya tadi, kenapa ada kadang-kadang yang tidak shake hand, nggak Yes. nemu? Betul. Ini pertanyaan klasik. Karena bisnis itu didorong dengan regulasi seperti apapun, akhirnya pendekatannya kan bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis artinya ada 2 hal, win-win solution dan kenyamanan berkontrak. Yes. Betul kan? Ya. Kecocokan. Cocok. Apalagi kalau kita bicara di luar pemerintah, di luar pelat merah, kita bicara swasta. Wah, Ya. lebih lagi ada grouping usaha Iya. di situ ya. Ya. BUMN pun sekarang ada anak usaha, cucu Iya. usaha, cicit Betul, usaha, cicit. terus Waduh. ya. Betul. Nah, memang ini kembali lagi Mas, kita harus melihatnya dipilah-pilah. Ya. Kalau di swasta juga ada anak usaha, cucu usaha, afiliasi usaha. Ya. Maaf, ponakan, ipar, besan, semua Ya, lain masuk lagi di dia situ, masuk di grupnya situ. ya kan. Walaupun dia tidak ada struktur, Ya. tapi ini punya ponakan gue yang ngerjain. Ya. Udahlah, Ya. lu Ya. ponakan gimana? Ya. Nanti istri marah lagi Jadi ada gitu kan. nepotisme ya. Ada nepotisme berarti. Itu dan itu nggak bisa diatur oleh pemerintah, duit dia. Ya. Ya, ada lagi yang namanya BUMN yang sempat beranak pinak tadi. Ya. Nah, ini lain lagi urusannya. Nah, Ya. sehingga memang ini harus kita pilah-pilah. Jadi cari solusinya juga tidak bisa terintegrasi Ya, ya, karena beda-beda case. Harus kita mapping dulu. Iya, ya. kayak ada orang, Ya. dia kena stroke, mesti kasih obat. Ya. Tapi obat ini mengakibatkan mahnya sakit, Iya. mahnya mesti diobatin. Emang orangnya sama, Ya. betul. Ya. Tapi penyakitnya 2 Beda-beda. dan obatnya beda-beda. Ya, Satu ngobatin stroke-nya, satu ngobatin mahnya. Ya. Kan kira-kira gitu. Ya. Tapi tidak dalam arti kata dunia konstruksi kita lagi apa? Komplikasi kan? Iya. Tidak kan? Enggak. Jadi ini. Ya. Jadi di sini juga di dunia konstruksi ini, apalagi konstruksi Mas Singgi. Bangun pabrik konstruksi. Jadi Mas Singgi bilang jembatan Ya. konstruksi. Jalan konstruksi. Jalan layang konstruksi. Terowongan konstruksi. Tiang listrik konstruksi. Ini kan
sektor beda-beda, regulasinya Ya, pun ya. beda-beda, karakternya beda. Yang satu bangun di kota besar, Ya. ya, jalanan macet, kita mesti bangun, teknologinya beda sama yang kita bangun di ibu Ya. kota negara Nusantara, Ya. beda lagi. Betul. Jalan tambang tengah hutan, beda lagi. Kalau Mas Singgi bangun di tengah Jakarta, nggak ada tuh tiba-tiba preman datang, kepala desa, masalah sosial. Ya. Tapi kapan hari ribut sama pengendara jalan yang macet, kan? Ya, benar. Ya kan, Ya. urusannya sama perhubungan, LLAJR, sama Ya. polisi, ngatur lalu lintas. Jadi karakter beda-beda. Sehingga pendekatannya Indonesia ini gede, Mas. Sabang sampai Merauke. Kekayaan juga macam-macam, nikel, batu bara, sawit dan lain sebagainya. Karakter masyarakatnya pun beda-beda. Batak sama Sunda Ya, sama Madura ya, ya, beda. ya. Nah, ini kadang-kadang memang menjadikan masalah kalau kita melakukan pendekatan secara general. Cilakanya, pendekatan hukum itu kan berlaku dari Sabang sampai Merauke, Mas. Ya. Bisa kebayang nggak tadi? Pemerintah berkewajiban membangun Indonesia secara merata. Ada undang-undang konstruksi, jasa konstruksi, betul. Berlaku di Jakarta, fine. Geser dikit, Surabaya masih fine. Geser dikit, Makassar masih fine. Mas Singgi bawa itu ke Papua, tender mesti gini-gini aturannya. Gimana orang daerah bisa ikut, Mas? Ya kan? Sama barang itu masuk. Nah, jadi kadang-kadang kita mesti melihat regulasi itu juga mesti ada relaksasi. Ya. Tapi relaksasi ini jangan lantas disalahgunakan atau minimum jangan juga dijadikan berkepanjangan. Ya. Nanti orang bilang bayi berjenggot. Ya. Udah jenggotan masih bayi terus, Bayi masih terus. minta topang terus kan. Mesti ada roadmap-nya. Betul. Kadang-kadang saya bisa ngebayangin bagaimana menerapkan misalnya Ya. e-procurement Ya. di daerah yang internetnya biar pet, Mas. Iya. Kita upload dokumen aja banyak. Nah, nanti Iya. kalau salah kelola kejagung KPK, mendekatan hukumnya sama pula di Iya. pedalaman Jakarta. Ya ini kan Iya, runyam. iya, Belum lagi kemampuan SDM, iya. pemahaman akan aturan, akan tata cara. Putra daerah yang mungkin masih quote-unquote tidak semaju canggih di Jakarta. Iya. Nah ini yang kadang-kadang yang Jadi bikin problem kita. ya. Tapi Jadi kan sedap, problemnya semuanya ini kan yang pusing kan Mas Singgi dan kawan-kawan pelaku usaha. Iya kan? Iya, Yang kita di lapangan. Iya. Jadi kita kan hanya sebagai pelaksana. Memang kadang kalau udah dibenturkan terhadap administratif, sifat administratif ya, apalagi terkait dengan kontrak pengadaan, wah kita jadi udah pusing. Iya. Kita udah nggak pusing lagi kerja tuh. Ya kan, udah ngurusin pasal-pasal aja tuh. Oh, Betul. kontraknya gimana kemarin? Ya jangan-jangan barang yang udah kita bangun suruh bongkar nih. Betul. Padahal uang udah kita masukin di situ, ya. Oke, Bang Tito. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi kalau kita ngomongin kesempatan berusaha di Indonesia, tadi saya ambil satu hal yang mungkin perlu kita sama-sama menyadari bahwa inovasi itu sangat penting. Inovasi itu tidak hanya di teknologi saja, tapi juga di tadi ya, masalah bagaimana kita bisa memanage satu kerjasama itu saya anggap inovasi. Ini terkait dengan inovasi yang mungkin ruang lingkupnya kolaborasi. Ini juga butuh inovasi juga. Nah, tadi kita ngobrol di luar tadi, sempat Bang Tito kan mencetuskan satu ide, kan gitu ya. Ada satu asosiasi terus teman-teman di konstruksi kayak KPNC ini. Ada mungkin satu asosiasi yang keberadaannya ada di suplai hulu, ya. Ada yang hilir terkait dengan material, kan banyak kan. Ada juga asosiasi di sisi perencana. Nah, yang kita lihat ini kan masih sendiri-sendiri. Nah, tadi kalau nggak salah, Bang Tito mengusulkan bagaimana kita mengkolabkan ini semua sehingga menjadi satu wadah, sehingga terintegrasi. Kalau sudah kolab kan, nah, mungkin nanti Bang Tito bisa nyampaikan sedikit nih, ya sambil menunggu acara kita ini bentar lagi usai. Nah, inovasi yang tadi kita bisa realisasikan secara community dulu lah Bang. Karena kan harus dari buah pikir dulu. Kalau hanya dipikirkan Bang Tito atau saya, selesai udah. Ya kan? Tapi kalau kita ajak kawan yang mungkin satu visi, sehingga apa yang tadi kita omongin, ya terkait dengan inovasi, itu bisa kita terwujud. Nah, silakan Bang Tito. Tadi idenya menarik sekali tadi. Jadi betul.
kebutuhan material ada yang sifatnya hulu, besi, Iya. semen, Betul. ya. Tapi ada yang hilir. Hilir itu yang berbau, nggak usah jauh-jauh. Bayangan aja misalnya dekorasi, ya, lantai, Betul. langit-langit, Iya, iya. dinding Iya, untuk dinding. kaca dan Iya. lain sebagainya. Memang dunia konstruksi itu apapun jenisnya macamnya memiliki dimensi yang luas dan dalam, ya. Bahkan ada yang ngomong bukan sekedar ada bentuk, ada rupa, ada harga. Ya. Mau bikin rumah yang RSS sampai yang miliar-miliaran ada. Ya. Ya kan barangnya beda-beda juga, ya. Nah, jadi emang kalau dunia konstruksi itu emang perlu digali terus. Digali terus, ya. Nah, tadi ada kita mau inovasi, kolaborasi antar asosiasi. Ya, memang saya pikir menarik. Di arsitek pun ada yang namanya landscape. Landscape. Ada yang gedung, Ya, arsitek. ya. Ada lagi yang interior. Interior pun macam-macam. Betul. Ada yang jago interior fokus untuk hospital, rumah sakit. Yes. Ternyata beda lagi sama lagi. yang untuk department store. Ya. Jangan yang jago department store suruh bikin rumah sakit, Oh, ntar ya, kan. pasiennya shopping terus lagi. Iya. Betul. Ya. Atau sebaliknya, yang ke mall masak rumah sakit. Rumah sakit, ya. Aduh, Ya. gawat ya. Nah, jadi ini memang kita perlu kolaborasi dan menarik sekali menjadi bahasan yang saya Ya. pikir tambah digali tambah seru. Ya. Apalagi satu, tahun depan, ini kan G20 udah lewat nih. Iya. Iya. Tapi tahun depan, bukan tahun depan, kemarin udah serah terima. Indonesia sudah menerima estafet untuk kepemimpinan ASEAN, Iya. 10 negara. Iya. Ya, dengan populasi 600 juta Iya. dan yang masih relatif bertumbuh di tengah pandemi dan stabil kawasan ini. Relatif stabil. Ya, kita tahu Timur Tengah bergejolak, kita tahu Ya, Eropa betul. Timur ini masih stabil. Ya. Asia Tenggara ya cukup stabil. Kedua adalah ASEAN ini punya mitra dialog, Mas. Jepang, Kanada. Ada, ya. Saya nggak salah, dia punya mitra dialog tetap 10 negara juga. Termasuk China, Inggris, Amerika, itu Ya. mitra dialog. Ya. Jadi kalau 10 plus 10, ini udah nggak salah, kalah dengan KTT G20 kemarin, kan 20 juga kan. Ya. Nah ini mungkin Ya. kita bisa juga manfaatkan isu-isu forum ini untuk bertukar, berkolaborasi masalah inovasi, khususnya tadi di sektor konstruksi yang dari hulu ke hilir tadi, ya, material, Ya. perencanaan, Ya. pelaksanaan. Ya. Nah ini mungkin momen menarik yang untuk kita bisa gali, Mas. Oke. Siap. Oke. Siap. Ya, baik kawan-kawan, dari teman-teman konstruksi ya. Jadi produk konstruksi ini luar biasa ya. Lalu banyak ya, banyak kompleks. Jadi mudah nanti kita akan bisa ngobrol lagi ya. Untuk khususnya ya. Nah, tadi ada satu ide yang mungkin Bang Tito belum bisa mendetailkan ya terkait dengan kolaborasi. Tapi saya yakin ini menjadi jangan topik sendiri yang akan kita angkat. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti kita secara politik, secara keamanan ya terjaga ya. Jokowi kan juga mudah-mudahan adem, walaupun hangat sedikit. Jangan panas-panasan kan gitu ya. Mudah-mudahan di dunia konstruksi 2023 juga kita optimis ya. Oke Bang Tito, karena waktunya sudah habis ini terbatas ya. Karena kalau kita kelamaan nanti teman-teman juga bosan juga nih kan. Baik, kawan-kawan terima kasih Bang Tito obrolan kita. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, ada pemikiran-pemikiran yang mungkin kawan-kawan juga akan menyumbangkan ya apa yang pagi ini kita obrolin. Yang jelas teman-teman kapan lagi ya kalau bukan kita ya untuk bergerak mengambil kesempatan ini. Dan Indonesia sudah dilihat sebagai negara yang bukan lagi kaleng-kaleng ya, terbukti dengan kemarin pimpinan kita ditunjuk sebagai presidensi G20 ya. Dan ini tentunya dari kita pelaku-pelaku konstruksi harus juga optimis ya, bisa melihat ya apa yang menjadikan program-program
baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, kita ini masih berseteru ngomongin dalam negeri, belum bagaimana kita berinovasi untuk memasarkan produk kita ke luar negeri. Kan gitu ya. Oke, Bang Tito, terima kasih atas waktunya. Kita nanti sambung lagi ya, karena Abang juga sudah ada janjian lagi nih habis ini kan. Luar biasa. Mudah-mudahan Bang Tito tetap sehat. Kita jumpa lagi. Nanti kita mampir di warung sebelah ya, tempat kami ya di Cawang. Iya, Ya. siap. Lain lagi nanti sana ya suasana ya. Oke, sobat corner ya, Kontras Corner, kita sampai ketemu lagi. Terima kasih. Apabila ada yang salah ya dan menyinggung, saya mohon maaf yang sebenarnya, dan kita jumpa lagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.